Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini masuk pada pembahasan abrazul akhta'i allati tahdutsu 'inda nutqi ahrufis shafir. Kesalahan yang menonjol yang muncul atau terjadi ketika mengucapkan huruf shafir. Huruf shafir. Sad, zai, dan sin. Atau ketiga huruf ini juga dinamakan dengan huruf asaliyah, karena ketiganya keluar dari asalatil lisan. Ya. Apa itu asal? Asalah mastaddaqa min tarafi ra'si. Ya. Mastadaqqa min tarafi ra'si. Imam Ibnul Jazari rahimahullah ya mengatakan was-safiru mustakin min huwa min fawqi thanayas sufla. Ya. Jadi huruf shafir itu keluarnya tetap dari ujung lidah. Ya. Hanya saja ujung lidah yang keluar darinya huruf shafir ini, sad, zai, dan sin, ya, itu sejajar dengan ya, atau suaranya keluar dari atas gigi seri bawah. Berarti ya, ini tadi huruf shafir ini dinamakan juga dengan huruf asaliyah karena dia keluar dari asalatul lisan. Ya. Yaitu apa yang runcing atau lancip dari ujung lidah. Ya, mastadaqqa, yang menjadi runcing, atau kalau lidah itu apa? Lancip gitu ya. Lancip dari ujung lidah. Ya. Itulah yang dikenal dengan huruf asaliyah atau huruf shafir. Dari ujung lidah ini menempel pada. Baik, ini harus ada gambarannya ini ya. Nah, jadi inilah makhraj huruf shafir, 3 huruf ya, sad, sin, dan zai. Ya. Ini ujung lidahnya ya menempel pada dinding bagian dalam dari gigi seri bawah. Fayakhruju sautu min fawqiha, dan suara itu keluar dari atas gigi seri bawah. Jadi mengalir antara gigi seri atas dan bawah ya. Az. Ya. 3 huruf ini, sad, sin, dan zai, sama makhrajnya. Sama-sama dari ujung lidah. Ya. Yang mana ujung lidah tersebut menempel pada dinding bagian dalam dari gigi seri bawah. Ya. Az. Ya. Baik. Sekarang berikutnya, apa yang dimaksud dengan shafir? Ya. As-shafir hiddatun fi sautil harf. Ya, sambil dibuka ya, pembahasan sebelumnya yang terkait. Ya.
Coba ya. Di bab sifatul huruf, sifat yang tidak berlawanan. Ya. Itu ada sifat yang namanya shafir. Coba dibaca. Apa yang dimaksud dengan shafir di sini? Ya. Apa? Ya, hiddatun fi shautil haq. Ketajaman pada suara, bukan huruf yang muncul. Ketajaman pada suara huruf. Ya, ketajaman pada suara huruf yang muncul saat melewati ruang sempit. Itulah shafir yang dimaksud dengan shafir. Sifat. Ya, jadi shafir ini sifat. Ya, kriteria huruf tersebut itu tajam. Suaranya apa? Tajam. Ketika mengucapkan huruf as, ya, tajam. Lawannya tajam apa, Pak? Tumpul. Ya, jadi suaranya tidak tumpul, ya, tajam. As, as, az, ya. Jadi suara yang keluar dari ruang yang sempit ini akan menjadikan suara itu terdengar apa? Tajam. Nah, ketajaman suara itu itulah yang disebut dengan shafir. Ya, sautun yushbihu sautat ta'ir. Suara yang mirip dengan suara burung. Ini secara bahasa. Ya, kalau istilahnya ya ini sautun zaid yakhruju min bainis syafatain. Cara istilah ya. As, az, as, ya. Safiruha sadu wa zayun sinu. Baik. Nah, apa saja kesalahan yang muncul atau sering terjadi yang menonjol gitu ya pada pengucapan huruf shafir ini, shad, zai dan sin. Yang pertama, idha'afu shafiriha. Jadi sifat shafirnya ini lemah, jadi tidak tajam lagi. As-salihin, al-masjid, yang zakka. Nah, ini. Jadi harusnya suaranya tajam. As-salihin, al-masjid, yazakka. Ya, demikian. Coba. As-salihin, al-masjid, yazakka. Demikian. Kemudian yang kedua, kesalahan berikutnya adalah i'malus syafatis sufla 'inda nutqiha. Ya, mengikut sertakan atau menggunakan bibir bawah ketika mengucapkan huruf shafir shad dan zai. As-salihin, yazakka. Ya. Ini coba dilihat. As-salihin, ya. Yazakka. Ini tidak demikian. Jadi bibirnya tidak diikut sertakan as-salihin, as, ya. Ya. Bibir bawahnya tidak usah di metot-metot gitu ya. As, enggak. As-salihin, yazakka, demikian. Paham ya? Yang ketiga, dhammus syafataini 'inda nutqis shad. Khusus pada huruf shad termasuk kesalahan di dalam pengucapan huruf shad, ya, itu dengan cara mencucu, dhammus syafatain. Ini selain pada huruf shad yang berharakat dhammah ya. Kalau huruf shadnya dhammah ya memang harus mencucu. Bukan karena shadnya, karena harakatnya dhammah ya.
su ya. Kalau huruf shadnya berharakat dhammah, su ya mencucu. Karena dhammahnya. Bukan karena shadnya. Ya, shad itu tidak diucapkan dengan cara dhammus syafatain. So ya, sirata tidak. So ya, bibirnya tidak maju. So si ya. Ya, sebab kalau dibaca so, ya ini tercampur dengan apa? Wow. So, tidak. Ya, dan ini cukup banyak ya kesalahan demikian, mengucapkan so dengan cara mencucu. Kalau kita mengucapkannya mimiknya itu seperti orang cemberut gimana? So, gitu kan? Ini bukan mencucu. Ya, kalau kita mengucapkannya so ya karena dia tebal. Ya, karena dia huruf tebal. Nah, ini tidak dapat dikatakan mencucu, tidak. Ya. Karena tidak semua orang yang cemberut mencucu bibirnya. Ya. Ya. Ini hanya mimik saja atau inqimash. Ya. Dalam arti inqimash ya. Kalau demikian ini tidak mengapa. Ya, dan itu bukan mencucu. Mencucu itu kalau bibirnya mengatup ya. So gitu ya. Ihdinas shirata. Ini berlebihan. Sekali lagi kesalahan demikian disebabkan karena takalluf atau berlebihan. Ya. Si ya. Jadi dengan cara mengangkat pangkal lidahnya itu yang benar. Tanpa harus mencucu bibirnya. Kecuali dalam keadaan shad itu berharakat dhammah. Yang keempat, tarqiqus shad, membaca shad ini dengan tipis. Al-masir, masir. Ini salah. Yang benar al-masir, si ya, angkat pangkal lidahnya. Coba. Al-masir. Wa bi'sal masir. Ya, ini tidak hanya khusus pada kata al-masir, tapi shad lainnya juga sama. Namanya sirata ya, sirata bukan sirata ya. Walaupun ada bacaan dengan sin murni. Kalau membacanya dengan sin murni seperti dalam riwayat Qumbul ya, sirata, atau dalam bacaan Yaqub sirata. Kalau kita membacanya dengan shad murni, jadi gimana? Tebal, sirata ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Baik. Atau shad lainnya ya, atau shad yang lainnya. Kalau di dalam ya salat ada surat Al-Fatihah ya, di mana di situ ada kata as-sirata dan as-sirata ya, dengan shad maupun dengan sin. Maka secara hukum bacaan ya sah kalau menurut ya bacaan Imam Ibnu Katsir dengan riwayat Qumbul ya, atau dengan bacaan Ya'qub ya di dalam qiraa'ah syarah dengan riwayat Ruwais ya.
Jadi dalam bacaan Imam Ibnu Katsir dengan riwayat Qumbul, dan bacaan Imam Ya'qub Al-Hadrami dengan riwayat Ruwais, itu dengan sin. Ya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau menukil dari perkataan, ya, ulama yang lainnya, tajuzul qira'atu fi ssalati wa ghairiha bi kulli wahidatin minal qira'ati as-sab'. Bolehnya membaca di dalam salat maupun di luar salat dengan salah satu dari 7 versi bacaan Al-Qur'an. Ya. Yaitu dengan bacaan yang mutawatir tentunya, dan sebenarnya tidak terbatas hanya 7 saja. 7 itu yang populer. Ya. Adapun yang dapat kita, ya, akui kemutawatirannya itu 7 yang populer ini, dan ditambah 3, ya, menjadi 10. Ya. Dan membaca, ya, atau hukum salatnya sah, ya, ketika imam mengganti shad ini dengan sin, ya, selama karena apa, memang tidak mampu mengucapkan shad itu dengan sempurna. Ya, iya kan, kalau shad dibaca dengan tarqiq jadi sin. Ya. Ini, ya, khususnya untuk, ya, kata as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Karena, ya, ini secara hukumnya, ya, bisa dimasukkan ke dalam qiraah sab'ah. Masih termasuk, ya, ya, versi bacaan Al-Quran atau versi bacaan Al-Quran yang, ya, dibolehkan. Ya. La haraja fi dzalik atau laisa biharaj. Ya. Memang, ya, yang afdal tentunya, ya, dibaca dengan, ya, murni shad, ya. Kalau yang mengikuti bacaan dengan shad, sirata. Baik. Usahakan, ya, seperti ini, ya, al-masir wa bi'sal masir. Usahakan wa bi'sal masir. Masir bukan masir. Tidak pula maswir, ya, masir. Baik, ini untuk huruf shad. Sebaliknya huruf sin sekarang. Tafkhimus sin, sin yang dibaca dengan tebal. Ya, ini biasanya disebabkan karena berdampingan dengan huruf tebal. Yasturun dibaca yasturun, yasturun. Ini tidak benar. Yang benar dengan sin, yas, yastu, yasturun, ya, yasturun. Ya. Yang keenam, khaltu sautis sin bizai, mencampur suara sin dengan zai. Wasjud, al-masjur, masjur, gitu, ya. Rijz, ya, rijz, ya, rijz, ya. Harusnya apa? Rijz, ya. Wasjud, coba. Ya, bukan wasjud. Wasjud. Al-masjur. Ya, ini al-masjur. Ya, rijs. Ya, rijs. Ya. Nah, rijs, al-masjur, ya, rijs. Ya, tidak ada campuran zainya.
Alhamdulillah, ya ini untuk huruf shafir. Berikutnya kita lanjutkan huruf lithawiyah. Kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf lithawiyah. Huruf lithawiyah itu apa? Dha, dzal, dan tha. Ya. Binisbati lil huruf lithawiyah wa hiya dha wadzal watha fa innaha takhruju min tarafil lisan. Jadi huruf lithawiyah, huruf dha, dzal, dan tha ini keluarnya dari ujung lidah. Ma'a atrafis thanaya al-ulya. Ya, ujung lidah bersama dengan ujung gigi seri atas. La ma'a usulis thanaya kama yaf'aluhu al-ba'd. Bukan dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi ujung lidahnya ini menempel pada ujung gigi seri atas, bukan pada pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel pada gigi seri atas. Menempel pada apa? Ujung gigi seri atas. Nah, ya. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Jadi ujung ketemu ujung. Ya. Ujung ketemu ujung. Bukan ujung ketemu pangkal. Ya, ini. Ini kan, ini ujung lidah. Ini ujung gigi seri. Ya, bagian atas. Jadi bukan ujung lidah ketemu dengan pangkal di sini. Allah, tidak. Salah itu ya. Ya. Nah, bukan. Ini yang contoh yang salah, jangan diikuti. Saya contohkan Allah, ya, itu contoh yang salah. Allah. Yang benar Allah. Ini ujung lidahnya keluar sedikit. Ya, kata Syekh Abdul Aziz Abdul Fattah Al-Qari, keluarkan sedikit ujung lidahnya. Dha. Itu yang benar. Ya, bukan dha. Dha. Ya. Dha. Ya, tha. Demikian. Ya, taraful lisan ma'a atrafis thanaya al-ulya. Ya. Walaupun secara laqab julukannya, maka huruf ini dinamakan dengan huruf lithawiyah karena dekat dengan al-lithah. Ini secara majaz saja, majazan, secara kiasan. Dan inilah yang kemudian sebagian orang mengucapkan huruf lithawiyah ini dengan menempelkan lidah pada lithah, lisan pada lithah. Maksudnya apa? Kepada pangkal gigi sari atas. Dan ini kata Syekh Yahya Al-Ghuthani dalam kitabnya Tajwid, ya, Mustawa Tsani, ya. Wa hadza sahwun wa wahmun. Ya, ini merupakan ya luput, ya, keluputan. Ya. Ini merupakan sahwun, ya, lupa. Jadi ada kurang teliti, ya, ketidaktelitian, atau bisa dikatakan kelengahan kalau, atau keteledoran, ya. Dan ini juga merupakan wahm, ya, hanya semacam ilusi semata, khayalan, ya. Jadi penjulukan lithawiyah itu, laqab ini, ya, tidak sama dengan sifat huruf. Jadi sifat itu berbeda dengan laqab. Ya, dan pelakoban atau penjulukan ini, ya, ini sifatnya menurut bahasa saja, ya, lithawiyah. Namun tidak mempengaruhi pengucapannya. Sekali lagi, banyak yang kurang teliti, ya, atau menyamakan, ya, antara julukan huruf dengan sifat huruf.
Ya. Kalau hanya berpatokan pada laqab hurufnya, maka huruf lithawiyah ini akhirnya diucapkan dari ujung lidah menempel pada apa? Pangkal gigi seri atas. Dan ini justru merupakan kesalahan. Ya. Was-shawabu alladhi qara'na bihi 'ala al-masyayikh al-maharah annahu la budda an yulamisa ra'sul lisani atraf ath-thanaya al-'ulya. Jadi sebagaimana ini yang benar, sebagaimana yang kita bacakan, yang kita terima bacaannya dari para guru yang mahir, yang kompeten dalam bidang ini, ujung lidah ini harus ditempelkan pada ujung gigi seri atas seperti ini. Wa an yabruza qalilan, ya. Jadi ujung lidahnya ini menonjol sedikit, ya, keluar sedikit. Ya. Jadi sedikit dikeluarkan. Hatta yumkin an yarahu an-nadhir. Ya. Supaya dapat dilihat, supaya bisa apa? Kelihatan. Jadi ada gambarannya untuk huruf lithawiyah ini. Jadi bukan di dalam. Jadi ujung lidahnya bukan di dalam, keluar sedikit. Ya. Jadi tidak diucapkan dha, nah tidak, dha, ya. Ya mungkin barangkali bagi yang belum terbiasa, ya, mengucapkan dha ini, ya, tidak apa-apa, keluarkan ujung lidahnya agak banyak sedikit, ya. Tapi yang benar sedikit saja, ya. Wa an yubriza qalilan, ya, sedikit ditampakkan, ditonjolkan itu, ya, ujung lidahnya. Dha. Ya, kelihatan kan? Kelihatan tidak? Ya, keluar sedikit. Ya, sambil dialirkan suaranya. Ya. Sebenarnya termasuk kesalahan dalam pengucapan huruf lithawiyah ini, dia diucapkan seperti zai, zo. Nah, ini baik, kita kupas, ya, apa saja kesalahan di dalam pengucapan huruf lithawiyah ini. Ikhraju taraf lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'anil haddil matlub. Terlalu banyak, ya, berlebihan. Dha, ya. Ini ziyadah, ini lebih. Jadi sedikit saja mengeluarkan ujung lidahnya, jangan banyak-banyak. Ya, melebihi ukuran, ya, ini termasuk kesalahan yang harus dihindari, ya. Dha, ya, tidak, dha, ya, dia keluar tapi apa? Sedikit saja, ujung lidahnya dikeluarkan sedikit, ya. Yang kedua, wad'u taraf lisan 'inda al-lithah aw as-safhati ad-dakhiliyah li-thanaya al-'ulya. Ya, ini tadi yang sudah kita terangkan di awal, ujung lidahnya diletakkan pada lithah. Ya. Atau lithah itu adalah as-safhah ad-dakhiliyah li-thanaya al-'ulya. Dinding bagian dalam dari gigi seri. Ya, di dalam gitu, ya. Bizam annaha hurufun lithawiyah takhruju minal lithah, ya, menyangka bahwa ini kan huruf lithawiyah, maka keluarnya dari al-lithah, ya, dinding dalam, ya, dinding bagian dalam dari gigi seri atas. Dha, dha, tha, ya. Ini tidak benar, ya, ini termasuk kesalahan. Yang benar keluarkan, ya. Tadi seperti yang dijelaskan di awal, ujung lidahnya menempel pada ujung gigi seri atas. Jadi keluarkan agar ketemu itu antara ujung dengan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jangan berlebihan mengeluarkannya dha, ya. Tidak pula di dalam dha, tapi apa? Keluarkan sedikit dha. Ya, itu yang benar. Ya, baik.
Kesalahan yang ketiga, ibdalu dha'i sadan musyammatan zaya. Ya. Dha ini diucapkan dengan menggantinya menjadi sad yang ada aroma zainya. Ya. Contohnya gimana? Ya. Az-zalimin, az-zalimin. Ya. Zalim. Ya, zalim. Benar enggak? Zalim. Ya, zalim yang benar. Zalim. Bukan zalim. Tapi apa? Zalim. Atau yang keempat, ibdalu dzali zayan. Dzal yang diganti dengan zai. Jadi diucapkan dengan zai. Wazzakirin Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Atau bahkan diganti dengan jim, na'udzubillah min zalik. Ya. Itu dzalnya ya. Tidak, bukan na'udzubillah atau na'udzubillah. Na'udzubillah. Dzal, na'udzu. Dzal. Wadzakirin Allah katsira. Ya, bukan wazzakirina. Ya, dzal itu ya, bukan zai. Ibdalu tha'i sinan aw ta'a. Kesalahan yang kelima, tha ini huruf tha ya. Berikutnya huruf tha yang diubah atau diganti menjadi sin atau ta. Fakassarakum atau fakattarakum. Ya. Ini termasuk kesalahan. Ini tha ini, bukan sin, bukan pula ta. Fakassarakum, bukan fakassarakum. Ya, atau fakattarakum. Tidak. Ya, karena mungkin kalau kita ya tidak ada logat ta ya, fa yang dibaca dengan ta. Barangkali di kalangan ya orang Arab sendiri mengucapkan fa itu kadang dibaca dengan ta. Thalathah jadi apa? Talatah. Ya, thalathah. Itu dibilang apa? Talatah. Ya, fa-nya diubah menjadi ini kadang ke bawah dalam bacaan Quran sehingga ya terjatuh dalam kesalahan. Ya barangkali kalau kita ya tidak ya, tapi orang Arab sendiri kadang ya suka bukan ada logat yang dimana fa itu dibaca dengan ta. Seperti tadi ngomong ngucapin thalathah jadi apa? Talatah, gampangannya gitu. Bikamada? Talat riyal. Talat. Thalath gitu. Kalau untuk mengucapkan thalatha mungkin agak berat dalam pengucapan. Gampangannya gimana? Talata. Wahid ithnain talata. Ithnain talata gitu ya. Padahal yang benar thalatha. Nah, untuk sin kadang ini yang sering ya, ketukar itu antara tha dan sin. Umpamanya ketika membaca ayat ya pertama di surat An-Nisa gimana? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha. Harusnya apa? Wa batsa minha. Wa batsa minha. Wa batsa minhuma ya. Wa batsa minhuma rijalan. Tuh kan? Tidak menyadari kalau membacanya kasira. Bukan kasira, katsira. Itu tha. Ya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Rijalan katsira, bukan rijalan katsira. Nah, ini banyak diucapkan demikian. Ya. Tidak sedikit ya yang membaca dengan cara yang salah ini. Bahkan ya sudah naik mimbar mengutip ayat itu bacanya apa? Rijalan katsira wa nisa. Ya, kalau ini dilakukan orang yang masih awam tidak masalah ya. Tapi kalau ya bukan orang awam ini aib. Ya, ini merupakan apa? Aib. Ya, katsira. Rijalan katsira. Katsira ya. Laki-laki yang banyak ya, wanisa demikian juga perempuan. Ini kalau kasir ini artinya apa? Maksur.
patah. Patah apa ini? Kakinya atau patah hatinya? Kasir. Jadi kathira, bukan kasira. Ya. Kalau di dalam atau di luar bacaan Al-Quran tidak masalah. Kalau itu sebatas dialek, ya. Karena kadang summa diucapinya apa? Summa. Ya. Summa ba'da zalika, summa ba'da zalika, gitu kan. Itu kalau dalam ucapan ya, sebagian kalangan orang Arab, itu kalau di luar bacaan Al-Quran tidak masalah, kalau itu hanya sebatas dialek. Tapi ketika membaca Al-Quran tidak boleh dialek itu dimasukkan, sehingga merubah itu antar huruf. Ya, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tidak. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Begitu yang benar, ya. Atau di sini فَكَثَّرَكُمْ, bukan فَكَثَّرَكُمْ, ya. Kalau فَكَثَّرَكُمْ memperbanyak kalian, lalu ya, ia memperbanyak kalian, ya. Itu yang benar dengan tha. Ya, yang benar dengan fa. Fakatsarakum, ya, bukan fakassarakum, ya kan? Sebab fakatsarakum, ya, seperti dalam surat Al-A'raf ini kata fakatsarakum kita bisa dapati di surat Al-A'raf, ya, ayat 86, ya. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. Ya, itu yang benar. Ingatlah kalian di mana dulu kalian itu sedikit jumlahnya, lalu Allah banyakkan. Allah perbanyak jumlah kalian. Gitu kan? Ini kalau dibaca dengan sin maknanya berubah. Coba dilihat ya, surat Al-A'raf ayat 86. Yang ada terjemahannya, coba dilihat terjemahannya apa? Yang wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah kalian ketika kalian dahulu sedikit, lalu ya Allah menjadikan kalian dalam jumlah besar atau banyak. Itu kalau dengan tha, fakatsarakum, ya. Kalau dibaca dengan tha, bukan dengan sin, ya. Kalau dibaca dengan sin, ya, maka artinya bukan menjadikan jumlah kalian banyak atau memperbanyak jumlah kalian, tetapi apa? Mematahkan. Kalau dibaca dengan sin artinya apa? Mematahkan. Apa yang dipatahkan? Atau meretakkan, menghancurkan, ya, meremukkan dan lain sebagainya, ya. Pada makna ya kassara yukassiru, mematahkan, meretakkan, menghancurkan, ya. Itu kalau dengan sin. Fatal enggak maknanya? Berubah kan? Iya, berubah. Tidak sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak boleh dianggap remeh dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, hanya alasannya apa? Ilat, maksudnya apa? Lidah apa? Ya. Atau orang kesulitan, hanya sebatas itu, kesulitan. Kalau gitu digampangkan nanti semua orang yang sholat namanya tidak sesuai dengan tuntunan, udah itu gampangannya begitu, menggampangkan. Ya. Kalau memang kesulitannya karena ya sudah berusaha tapi masih, itu tidak masalah, ya. Tetapi kalau menggampangkan inilah yang bermasalah.
Ya, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, tidak bisa. Ya, karena fatal mananya. Dari fakatsarakum yang artinya lalu Allah memperbanyak jumlah kalian, ya, setelah dulunya sedikit. Ya. Dengan apa? Fakatsarakum yang artinya mematahkan, ya, atau menghancurkan kalian. Baik, ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya ya, kita lanjutkan pada kesalahan di dalam pengucapan huruf syafat, ya, huruf yang keluar dari bibir, ya. Berarti hari ini alhamdulillah kita selesai, ya, untuk pembahasan kesalahan pengucapan huruf lisan, ya. Jadi dengan ini selesailah pembahasan pada atau tentang kesalahan dalam pengucapan huruf yang keluar dari lidah, ya. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk ke huruf syafah, yaitu apa? Bibir. Demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup, ya, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.